Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing yang akan dipimpin oleh Marsha. Silakan, San. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucap salam. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Baik. Oke. Gimana perasaan kalian hari ini? Senang Pak. Senang? Oke, alhamdulillah. Nah, Bapak lihat-lihat kelas 6 itu sudut ruangannya masih kosong. Kira-kira hal apa atau kegiatan apa yang akan kita lakukan untuk memeriahkan atau membuat kreasi di sudut ruangan kita? Membuat pohon literasi Pak. Kayak membuat pohon literasi. Ada yang lain mungkin? Tidak ada Pak. Nggak ada. Kalau tidak ada, Bapak punya usul, punya program. Programnya Bapak itu Suka Ponti. Suka Ponti. Nah, Suka Ponti ini kalau Bapak jabarkan itu susun kata menjadi pohon literasi. Kemudian Bapak punya pertanyaan nih. Hal apa yang harus dilakukan supaya kegiatan kita berlangsung? Mencari tema yang sesuai Pak. Oke, Marsha mencari tema yang sesuai. Yunisa, punya enggak? Dilakukan setiap hari Pak. Oh iya, pertanyaannya tadi sudah dijawab. Mungkin Bapak lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Dengan cara apa kira-kira kita dapat melaksanakan kegiatan Suka Ponti? Mungkin dari Kri, apa Kri? Membuat tulisan kemudian ditempel di pohon literasi. Literasi, oke. Berarti usul dari Jitri itu membuat tulisan dan ditempel di pohon literasi. Kemudian ada yang lain? Angkat tangan. Ya, Marsha. Membacakan kata yang ditulis di depan kelas. Oke, selanjutnya berarti membacakan kata yang ditulis di pohon literasi di depan kelas. Yang lain mungkin ada usul, Yunisa? Memberikan umpan balik terhadap kalimat. Oh, memberikan umpan balik terhadap kalimat yang dibuat. Ada lagi mungkin? Angkat tangan. Ya. Membuat kamus bahasa. Oh, membuat kamus bahasa. Oke, sangat bagus sekali. Jadi harapannya di bulan April nanti kita akan membuat pohon literasi yang berjudul Suka Ponti. Nah, saran dari Bapak, nanti kita mengumpulkan bahan-bahan dan kegiatannya secara terjadwal. Jadi kita kan sudah melakukan iuran kas. Kemudian akan kita carikan bahan berupa cat untuk menghias pojok kelas kita. Nah, sebelum kegiatan berlangsung, Bapak sarankan nanti 15 menit kita membaca di perpustakaan. Kemudian penerapannya dalam satu hari, di pagi hari kita menuliskan satu kata, kemudian ditempel di pohon literasi yang akan kita kerjakan. Selanjutnya sebelum pulang, kata itu dibuat kalimat dan dibacakan di depan kelas. Nah, untuk itu mungkin sekarang kita susun ketua kelompoknya atau ketua kelas yang akan bertanggung jawab terhadap kegiatan pohon literasi. Kira-kira ketuanya siapa? Saya Pak. Ketuanya Marsha. Oke. Ketua kelasnya Marsha. Ketua Marsha. Oke. Kemudian bendaharanya kira-kira siapa? Yunisa, setuju? Setuju enggak? Setuju, Sa? Oke, setuju. Berarti bendaharanya Yunisa.
Berarti yang lain anggotanya berarti Jikri. Nah, sudah mulai bulan April berarti kita sudah merencanakan kegiatan Sukaponti, diawali dengan kita membentuk pohon literasi. Semoga kegiatan kita dapat berjalan. Nanti setiap hari akan kita galakan literasi. Pertama, teman-teman nanti berarti menulis satu kata. Yang berikutnya, pas di akhir pembelajaran, membuat kata tersebut yang ditulis dijadikan satu kalimat, kemudian ditempel di pohon literasi. Nah, itu mungkin untuk kegiatannya. Kemudian tambahan lagi, ketika kata yang sudah ditempel pada hari ini, misal sudah membuat kalimat, hari berikutnya harus mengganti dengan kata-kata yang lain, itu ya. Dan setiap hari nanti kita akan menentukan tema. Temanya kita acak, jadi kita susun dulu seperti arisan, pernah melakukan arisan. Nanti kita tulis, kemudian tema apa yang keluar, habis itu kita menentukan kalimatnya. Nanti Bapak sediakan waktu 15 menit untuk membaca di perpustakaan. Itu ya. Semoga program kita berjalan dengan baik, dan jangan lupa juga kita akan melakukan iuran setiap hari Rabu. Mungkin kita akan melakukan iuran untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan sekian. Semoga kegiatan Sukaponti ini dapat meningkatkan membaca atau meningkatkan literasi di kelas 6 di SD Negeri 1 Gandis. Kalau sudah, silakan tutup dengan berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa untuk agama yang kita masing-masing. Berdoa selesai. Ucap salam. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas usulnya. Semoga kegiatan kita dapat berlangsung dengan baik. Pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabir salamat Lini Malakai, salam sibuk karendem Malempang, Adil Katalino, Bacuramin Kasuraga, Tasengat Kajubata. Harus. Kegiatan kita pada hari ini yaitu membahas sedikit mengenai program yang akan kita jalankan di sekolah. Karena mengingat kemarin dari Dinas Pendidikan itu literasi di sekolah kita sangat rendah, mungkin dari Pak Polri juga sudah pernah melakukan pelatihan Pak. Di SDN 1 Gandis kemarin mengalami penurunan kurang lebih 10%-an dari yang awal. Jadi kita harapkan di tahun berikutnya di angkatannya Pak Sagario mungkin di kelas 5 lebih baik lagi seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya, materi pada kegiatan ini yaitu pengelolaan program yang berdampak positif atau berdampak baik pada peserta didik. Ada filosofi dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu maksud dari pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan rakyat. Terkait itu, karena kita mengacu pada kurikulum merdeka, jadi ada beberapa komponen untuk peningkatan literasi di sekolah, yaitu yang meningkatkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu ada beberapa yang harus kita tingkatkan. Ada mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Mandiri yaitu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid
akan mendorong murid bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri. Kemudian yang kedua, bernalar kritis, yaitu menumbuhkan kepemimpinan murid, akan mendorong murid mengembangkan cara berpikir kritis. Yang selanjutnya kreatif, menumbuhkan kepemimpinan murid, akan mendorong murid menjadi mampu memodifikasi dan menghasilkan karya. Yang karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan di SD 1 Gandis, yaitu mengenai lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Yang selanjutnya, lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Nah, di sini kami ada beberapa program supaya literasi di sekolah itu meningkat, yaitu melalui program Sukapronti, jadi susun kata menjadi pohon literasi. Nanti karena kemarin sudah disinggung oleh kepala sekolah gimana caranya meningkatkan literasi, kemungkinan nanti berkoordinasi membeli beberapa bahan-bahan untuk membuat pohon literasi supaya setiap kelas kita bikinkan bersama-sama. Yang selanjutnya yaitu mengenai tahapan. Di sini ada tahapan pembelajaran, yaitu namanya tahapan kerja. Yang pertama yaitu membuat pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita perlu meningkatkan kemampuan literasi murid? Mungkin tadi sudah mengacu kepada rapat pendidikan, karena pendidikan di SD Negeri 1 Gandis literasinya sangat rendah. Kemudian yang kedua pertanyaannya, bagaimana meningkatkan kemampuan literasi untuk menumbuhkan keterampilan akademis dan non-akademis sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya? Mungkin ada masukan dari Pak Koli, Pak, bagaimana meningkatkan kemampuan literasi? Meningkatkan kemampuan literasi itu pertama adalah membuat kelompok baca ataupun sudut-sudut baca yang ada di sekolah, terutama yang ada di dalam ruangan kelas. Kemudian membuat semacam benda-benda yang harus kita tempel yang memuatkan tulisan-tulisan yang membangun minat baca siswa. Oh iya, Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Sadaryo, Pak? Kalau kita ini kemarin yang kita coba tanamkan di anak-anak, ini kalau kita suruh membaca, terus kita suruh setiap apa yang dibaca itu kita suruh setidak-tidaknya pokok-pokok penting itu harus bisa di diketik atau diambil atau dipahami maksudnya. Jadi apa yang dibacanya setidak-tidaknya cara berbahasa itu bisa dipahami gitu. Oh gitu, jadi tahu artinya ya Pak, maksudnya arti yang dibaca. Iya. Mungkin dari Pak Yetro, Pak, ada tambahan, Pak? Yang untuk literasi, kalau saya kebetulan di kelas rendah, untuk meningkatkan kepada anak, saya cuma menanamkan supaya anak itu untuk rajin membaca dan kurang lebih kayak Pak Sadar tadi, untuk bisa mengambil nilai yang ada dalam bacaan itu. Mungkin kalau itu. Mungkin dari Ibu Inan ada tambahan? Cukup ya. Kalau cukup, kemudian mengambil pelajaran, yaitu kegiatan seperti apa yang menarik literasi murid. Mungkin tadi sudah dijelaskan dari Pak Koli, membuat pojok baca dan pohon literasi. Kemudian mana kebijakan sekolah yang mendukung literasi? Mungkin kemarin sudah disampaikan juga oleh kepala sekolah, sudah didukung kegiatan atau membuat pojok baca di masing-masing kelas. Mungkin yang perlu kita tambahkan mungkin bahan-bahannya atau dari mana modal yang harus kita dapatkan. Kemudian yang selanjutnya, apa yang disukai murid ketika belajar literasi sendiri. Mungkin
bisa buku bacaan atau cerita-cerita yang menarik disediakan di sudut atau pojok baca di dalam kelas. Kemudian sedikit saya paparkan mengenai program Sukaponti, yaitu susun kata menjadi pohon literasi. Program Sukaponti ini adalah kegiatan kokurikuler di SD 1 Gandis di bidang literasi dengan pendekatan berbasis aset dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekolah, seperti memanfaatkan kertas atau mungkin ada tambahan nanti kita minta cek, kita buatkan di dinding pohon literasi. Kemudian diharapkan dengan adanya kegiatan Sukaponti ini dapat membuat sebuah bacaan dari kata-kata yang ditempel pada pohon literasi untuk mempunyai makna dari satu rangkaian kalimat secara utuh. Yang selanjutnya, program ini akan melibatkan kepemimpinan murid mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Gambaran singkat mengenai program Sukaponti, yaitu kegiatan ini terjadwal pada hari Senin sampai Sabtu di pagi hari. Kemudian murid membaca buku bacaan yang disukai, kemudian menulis sebuah kata pada secari kertas yang disediakan. Kemudian sebelum pulang, murid menyusun kata-kata tadi dan menempelkannya pada pohon literasi. Untuk ketertiban pelaksanaan, mungkin kita perlu membentuk ketua, sekretaris, dan penanggung jawab di dalam sekolah. Mungkin seperti itu saja Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya saya minta tolong, mungkin ada beberapa yang harus kita perbaiki di sekolah ini mengenai visi dan misi yang harus kita sesuaikan dengan kurikulum terbaru. Nanti Bapak Ibu silakan mengisi soal-soal yang sudah saya kasih, nanti dijawab sesuai hati dari Bapak Ibu. Saya bagikan nanti langsung diisi saja. Saya isi hati ya. Iya Pak, nanti ada visi misinya. Nah, Bisa ke depan, nanti dibantu. kalau ini nggak bisa membaca ini. Dia belum anu. Kalau ini masih. Belum pandu yang di kotak-kotak Pak. Kalimat rumpangnya yaitu cita-cita untuk murid. Nanti kegiatannya menumbuhkan keterampilan murid supaya mencapai tujuan akademis dan non-akademis sehingga terlibat aktif dalam belajarnya sendiri melalui program Sukaponti susun kata menjadi pohon literasi. Jadi yang pertama, kita sebagai guru di sini memiliki murid-murid yang seperti apa? Mungkin rajin membaca setiap hari atau seperti apa, silahkan diisi oleh Bapak Ibu. Kalau nggak ada beban, inilah enggak. Pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah sebagai contoh, murid kita itu unik. Jadi setiap murid mempunyai bakat dan kepintaran masing-masing. Jadi jangan disamakan, contohnya Sudarma dengan Raya. Jadi Sudarma sukanya menulis, kemudian Raya sukanya menggambar. Jadi jangan dipaksakan untuk menyukai pembelajaran yang sama. Seperti itu. Yang ketiga, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan akan mengantarkan pada kesejahteraan dalam kehidupan di masyarakat. Kita lanjut ke nomor 4. Kita sebagai warga sekolah, terutama guru, ini yakin bahwa
meningkatkan belajar murid dengan memberikan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah. Warga di sekolah ini paham bahwa murid adalah ujung tombak dari kemajuan suatu bangsa. Lanjut Bapak Ibu, terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya melaksanakan kegiatan-kegiatan supaya SD kita, SD 1 Gandes itu pendidikannya lebih baik lagi dan menciptakan budaya-budaya yang baik di lingkungan sekolah kita. Dengan penerapan pohon literasi tadi yang didukung program Sukapronti, semoga dapat menumbuhkan keterampilan murid mencapai tujuan akademis dan non akademisnya, sehingga dapat terlibat aktif dalam belajarnya sendiri. Mungkin saya cukupkan sekian. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya itu dari Tuhan, kalau ada salahnya itu saya yang melakukan, mungkin kurang-kurangnya. Nah, mungkin kegiatan kita akan kita lanjutkan minggu depan. Dan saya akhiri, selamat siang dan terima kasih.